Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11, mata kuliah Teori-Teori Kepribadian 13F5 dengan dosen pengampu Ibu Dian Sartikasari, MPSI Psikolog. Anggota kelompok kami antara lain saya, Alivia Rahmawati Solehat, kemudian ada 5 rekan saya, Muhammad Alfan Pratama, Irma Yuliana, Nimade Nindya Ayu Bestari, Cindy Nur Fadila, dan Leonidas Agusto Dakersing. Pada pertemuan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai teori kepribadian menurut Erik Erikson. Siapa sih Erik Erikson? Oke, teman-teman bisa melihat foto yang ada di sebelah saya. Beliau adalah Bapak Erik Erikson. Erik Erikson lahir pada tanggal 15 Juni 1902 di Frankfurt, Jerman. Beliau meninggal tanggal 12 Mei 1994 di Harwich, Amerika Serikat. Nah, Erikson ini tidak tumbuh dengan ayah kandungnya karena kedua orang tuanya berpisah sebelum kelahirannya. Ayahnya diketahui berasal dari Denmark dan ibunya bernama Carla Abrahamsen. Ini adalah seorang Yahudi muda di Denmark. Nah, ibu Carla ini membesarkan Erikson sendirian sampai Erikson berusia 3 tahun. Kemudian ibu Carla menikah lagi dengan seorang dokter dari Yahudi. Baik, sebelum kita mengulik lebih dalam mengenai konsep perkembangan dari Erik Erikson, kita perlu mengetahui apa sih dasar dari teori Erik Erikson ini. Menurut Erikson, perkembangan ego adalah seumur hidup, dalam arti selalu berubah berdasarkan pengalaman dan informasi baru yang didapatkan dalam berinteraksi dengan orang lain. Erikson juga percaya bahwa kemampuan memotivasi sikap dan perbuatan ini dapat membantu perkembangan menjadi positif. Inilah alasan mengapa teori Erikson disebut sebagai teori perkembangan psikososial. Nah, Erikson ini berpendapat bahwa setiap perkembangan itu ada tugas perkembangan atau krisis yang harus diselesaikan oleh individu untuk individu itu bisa berproses ke perkembangan berikutnya. Oke, melanjutkan teori perkembangan psikososial. Dalam psikososial dibagi menjadi masa-masa, salah satunya masa bayi yang berada di umur 0 sampai 1 tahun atau lebih dikenal dengan basic trust versus mistrust atau kepercayaan dasar melawan kecurigaan dasar. Anak-anak tergantung dengan orang dewasa di sekitarnya. Gaya pengasuhan yang penuh kasih sayang itu dapat membuat anak mengembangkan rasa percaya dan merasa aman berada di orang sekitarnya. Sedangkan gaya pengasuhan yang tidak konsisten atau kurang memberikan rasa aman, anak akan mengembangkan rasa curiga dan tidak percaya terhadap orang-orang di sekitarnya. Nilai utama dari basic trust versus mistrust ini adalah hope atau harapan. Individu dapat memiliki keyakinan untuk membangun cita-cita atau impiannya. Pada tahap kedua yaitu masa balita, rentan usia 1-3 tahun. Pada tahap ini, anak mulai memiliki keinginan untuk melakukan sesuatu atas keinginan dirinya sendiri. Keinginan pada anak ini nantinya membuat si anak menjadi mampu sedikit demi sedikit untuk menerima aturan-aturan dalam membuat pilihannya sendiri. Jadi, anak yang difasilitasi dan diberikan kebebasan akan membentuk seorang anak yang bersikap mandiri. Sedangkan anak yang terlalu banyak dilarang maupun diatur secara berlebih akan membuat anak menjadi sosok yang pemalu serta akan ragu-ragu dalam mengambil keputusan maupun bertindak. Jadi nilai utama dari masa ini ialah kemauan, di mana dengan adanya kemauan, pasti seorang anak akan bersedia untuk melakukan sesuatu. Oke, selanjutnya tahap ketiga yaitu masa usia bermain atau prasekolah dengan rentan usia 3-5 tahun. Pada masa ini, anak mulai belajar untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang telah ia buat. Pada tahap ini juga, kemampuan motorik serta bahasa anak ini telah matang, sehingga sangat membantu si anak ini untuk mengeksplor lingkungannya. Orang tua yang mendukung anak akan membuat si anak ini memiliki rasa inisiatif untuk melakukan kegiatan. Kegiatan ini bisa seperti berlari, memanjat, ataupun kegiatan yang lainnya. Sedangkan orang tua yang
banyak melarang akan menjadikan anak ini menjadi sosok yang penakut serta tidak memiliki inisiatif. Selain itu, saat anak merasakan kegagalan yang terus-menerus ataupun hukuman yang terus-menerus, maka ia akan mengembangkan rasa bersalah. Nilai utama dari masa ini ialah purpose atau tujuan, di mana kita harus memiliki tujuan dalam kehidupan. Kemudian selanjutnya yang keempat, masa usia sekolah pada usia 6-11 tahun. Masa ini juga disebut sebagai industry versus inferiority. Pada masa ini, anak mulai melakukan sesuatu di luar lingkungan keluarga, yaitu di lingkungan sekolah. Di sini merupakan masa peralihan dari masa bermain ke masa belajar. Anak-anak di sini mulai belajar untuk memperoleh kesenangan dan kepuasan untuk menyelesaikan tugas, khususnya di tugas-tugas akademik. Untuk anak-anak yang berhasil dan juga sukses dalam menyelesaikan sesuatu, mereka akan cenderung merasakan bangga terhadap apa yang diperoleh. Namun untuk anak-anak yang kurang dalam menyelesaikan sesuatu ataupun kurang mendapatkan sisi positifnya, ia akan cenderung lebih merasa inferiority atau rasa rendah diri. Pada masa ini nilai utama yang diperoleh adalah kompetensi, nalar untuk menyelesaikan tugas. Yang kelima, masa remaja, yaitu usia 12-18 tahun. Masa ini juga disebut sebagai masa identity versus role confusion. Masa ini terjadi perubahan terhadap perubahan fisik dan juga perubahan jiwa seseorang, di mana seseorang mulai lebih beranjak dewasa. Masa ini juga disebut sebagai masa standarisasi diri, yang dimana seseorang mulai mencari atau ingin tahu dan juga mencari identitas dirinya di bidang seksual, usia, dan juga kegiatan dan lain-lain sebagainya. Seorang anak di sini pada masa remaja ini akan mulai mencari tahu dan ingin tahu seperti apakah dan siapakah dia saat ini dan seperti apakah dia di masa yang akan datang. Dan peran orang tua di sini pun sudah mulai menurun, namun peran kelompok ataupun teman sebaya itu semakin meningkat. Untuk anak-anak yang dapat mengatasi kebingungannya, ia akan lebih mudah dan lebih mantap terhadap identitas diri yang didapat. Namun anak-anak yang merasa kebingungan ataupun kurang dalam mengatasi kebingungan tersebut, ia akan lebih kurang mantap terhadap identitas diri yang didapat. Adapun nilai utama yang didapat pada masa remaja ini adalah loyalty dan juga komitmen. Selanjutnya pada tahap 6, yaitu masa dewasa awal, tentang usianya 18 hingga 35 tahun. Pada tahap ini bisa juga disebut dengan intimasi versus isolation. Ketika seseorang sudah berada pada tahap ini, maka akan timbul rasa kemandirian, entah dari orang tua ataupun dari sekolah. Dan juga kita akan mulai membangun sebuah pertemanan. Kita akan mulai mempelajari cara bersosialisasi atau berinteraksi dengan orang lain secara lebih intim. Atau bisa dikatakan kita sudah siap untuk menyatukan identitas kita dengan orang lain. Untuk memiliki arti sosial yang sifatnya tetap, kita membutuhkan seseorang yang dapat berbagi rasa dalam suatu hubungan kepercayaan, baik dalam hal pertemanan, percintaan, maupun pekerjaan. Ketika seseorang mampu membangun hubungan dengan baik, maka akan menciptakan sebuah keintiman. Namun, jika tidak mampu, seseorang akan mengisolasi dirinya dari orang lain. Nilai utama dari tahap ini adalah love. Masa dewasa madya mulai dari usia 35 tahun sampai 55 tahun. Generativitas versus stagnasi. Individu memberikan sesuatu kepada dunia sebagai balasan dari apa yang telah dunia berikan untuk dirinya. Juga melakukan sesuatu yang dapat memastikan kelangsungan generasi penerus di masa depan. Cirinya seperti perhatian terhadap apa yang dihasilkan, keturunan, produk, ide serta pembentukan dan penetapan garis-garis pedoman untuk generasi mendatang. Hal tersebut dapat dinilai dari berhasil mengatasi krisis. Contohnya seperti menciptakan perhatian. Ketidakmampuan memiliki pandangan generatif atau lemah atau tidak diungkapkan, seperti menciptakan perasaan bahwa hidup tidak berharga dan membosankan. Kepribadian akan mundur dan mengalami stagnasi.
Nilai utamanya yaitu perhatian. Baik, yang kedelapan adalah masa dewasa tua atau lansia. Ini golongan di atas 55 tahun. Nah, ini ada integrity versus despair. Ini adalah unhappy or depression. Nah, ini adalah integritas ego versus rasa putus asa yang akan terjadi. Baik, pada tahap usia lanjut ini, mereka dapat mengingat kembali masa lalu dan melihat makna, ketentraman, dan integritas dalam hidupnya. Menurut Bapak Erikson, individu yang dapat melihat kembali hal-hal di masa lalu dengan cara yang konstruktif, dengan cara yang kaya, nah hidupnya itu bisa disebut bahagia dan tidak pernah takut akan kematian. Nah, individu-individu yang seperti ini memiliki perasaan yang disebut lengkap atau utuh atau penuh seperti itu. Nah, karena dia merasa integritasnya sudah terbentuk seperti itu. Nah, sebaliknya, individu yang ketika dia melihat masa lalu itu kok dengan rasa yang frustasi, dengan rasa yang penuh akan keputusasaan, nah biasanya individu ini merasa tidak siap untuk meninggal karena dia merasa hidupnya itu belum sempurna, dia merasa hidupnya itu belum penuh, belum utuh, belum lengkap seperti itu, belum sama seperti golongan yang sebelumnya tadi. Nah, masih merasa kurang, masih merasa kurang penuh, kurang utuh, kurang lengkap seperti itu. Nah, mereka ini merasa bahwa mereka belum meraih tujuan-tujuan utama di dalam hidupnya. Nah, adapun refleksi ke masa lalu itu terasa sangat menyenangkan dan pencarian ini bertujuan untuk mengintegrasikan hidup yang telah dikejar selama bertahun-tahun. Nah, apakah tujuannya itu sudah tercukupi? Apakah sudah terpenuhi, sudah teraih semuanya atau belum? Nah, biasanya kegagalan dalam melewati tahapan ini, ketika tahapan terakhir ini kok dia gagal, dia merasa kurang lengkap, kurang utuh, kurang penuh dirinya, kurang sempurna, kurang bisa meraih tujuan-tujuan hidup sebelumnya, maka akan muncul rasa putus asa. Nah, seperti itu. Nah, adapun nilai utama dari masa ini adalah wisdom atau kebijaksanaan, yaitu suatu nilai yang berkembang dari hasil pertemuan antara integritas dan keputusan dalam kehidupan terakhir ini. Jadi semua yang telah ia raih dalam hidupnya, yang telah tujuan-tujuan utamanya tadi yang sudah dia dapatkan, kemudian dia juga memiliki keputusan dalam kehidupan terakhir ini, dia akan merasa bijaksana gitu. Ya, dia happiness lah seperti itu. Tapi sebaliknya, kok dia tidak dia tidak bisa melewati masa ini dengan baik, maka dia akan mengalami rasa putus asa, dia tidak bisa untuk bijaksana dan akhirnya ya menghancurkan dirinya sendiri. Baik, itulah beberapa penjelasan dari kami kelompok 11 mengenai teori-teori kepribadian menurut Bapak Erik Erikson. Jika dalam kami menyampaikan materi ini ada kekeliruannya, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah menonton video ini dan sampai jumpa.